Alright guys, welcome back to this channel Sugatu TV. Susah gampang, tetap usaha. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang staf hotel menangani keluhan tamu, atau bahasa Inggrisnya yang biasanya disebut di hotel atau istilahnya adalah guest complaint. Nah, tantangannya di sini adalah bagaimana seorang hotelier atau staf hotel merubah komplain menjadi komplimen, merubah keluhan tamu menjadi pujian. Sebelum bagaimana cara mengatasi komplain tersebut kita bahas, kita akan lihat kembali bagaimana sih komplain itu bisa terjadi. Nah, komplain adalah hasil dari apa yang menjadi harapan tamu dengan apa yang tamu alami di hotel. Expectation atau guest expectation versus reality in the hotel. Jadi, dengan modal sederhana dua hal ini, seorang staf hotel, seorang hotel manager, ya kan, ataupun dalam operasional hotel, seluruh staf hotel bertujuan untuk membangun istilahnya keadaan sebenarnya di hotel ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tamunya. Bahkan kalau bisa keadaan yang ada di hotel melebihi apa yang tamu harapkan. Nah, sehingga komplain bisa dihindari, kepuasan tamu dapat dicapai. Nah, karena fokusnya kita di komplain, kita akan membahas tentang keluhan tamu saja dulu hari ini. Dan berikutnya adalah kita ngomongin tentang bagaimana sih solusi yang biasanya diberikan. Solusi terhadap komplain ada beraneka ragam. Ada yang hanya cukup dengan ucapan maaf, atau dengan diberikan penjelasan. Kemudian ada yang diberikan hanya minuman gratis atau makanan gratis. Bahkan yang paling tinggi bisa mencapai ke penghapusan biaya transaksi selama menginap, atau diskon bahkan, ya kan? Jadi bervariasi solusi yang bisa ditawarkan. Nah, apa yang membuat semua hal ini bervariasi? Yang membuat semua hal ini bervariasi adalah level komplainnya itu sendiri. Jadi apakah tamu tersebut komplain dengan jenis komplain yang ringan, seperti AC bocor, kemudian kamar bau, kemudian telepon bermasalah gitu misalnya, telepon di kamar ya, bukan telepon tamunya. Kemudian level sedang gitu misalnya, dan level besar lah ya, atau level yang komplainnya cukup berat, sehingga yang menangani pun kadang biasanya level manajer, level staff nggak nyampe di sana gitu misalnya. Nah, sekarang kita ngomongin rumusnya. Rumus dalam menangani komplain gimana sih gitu ya. Sebenarnya rumus menangani komplain ini merupakan panduan buat teman-teman untuk menangani keluhan tamu atau guest complaint. Yang terjadi di lapangan adalah banyak sekali di antara staf hotel, terutama yang baru-baru join, yang masih fresh graduate lah istilahnya ya, yang jam terbangnya belum terlalu tinggi untuk menangani komplain. Ketika ada tamu komplain, mereka sudah gemetar duluan, seolah-olah komplain itu sebagai hal yang sangat menyeramkan, hal yang sangat gawat, dan bahkan bisa memicu perang dunia ketiga. Come on, nggak seseram itu juga guys ya. Jadi paling tidak kita tahu dulu SOP-nya, bagaimana menangani komplain, kita tahu product knowledge, dan kita tahu wewenang kita sejauh mana. Berikutnya, step by step yang bisa digunakan untuk mengatasi tamu komplain adalah, salah satunya saya ambil sampel ya, ada yang menyebutnya dengan LDR, jadi lihat, dengar, respon. Ada yang menyebutnya dengan ILID, jadi terdiri dari identified, kemudian ada ya listen the guest complaint, kemudian ada empathize, apologize, and delivery. Ada yang seperti itu. Ada juga yang menyebutnya HEAT, hear, empathize, apologize, and take action. Dari ketiga hal ini intinya sama. Jadi ketika kita menangani tamu komplain, yang kita perlukan sebagai seorang staf hotel adalah, pertama, tenang. Kedua, kita dengarkan apa yang menjadi keluhan tamu, ya kan? Ketiga, kita merasakan apa yang tamu alami. Tunjukkan bahwa kita peduli sama tamunya dengan memposisikan diri kita seandainya berada di posisi mereka. Ketiga, permohonan maaf atas ketidaknyamanannya, ya kan? Berikutnya adalah memberikan kepastian alternatif solusi yang kita akan berikan ke tamunya, atau tindak lanjut kita seperti apa. Kemudian kita bahas lagi dari awal kembali. Ketika kita mendengarkan, kita dilarang atau hindari kita menyela omongan tamu. Hindari kita menyalahkan anggota tim kita, teman sekerja, departemen lain, dan lain sebagainya. Karena kenyamanan tamu atau ketidaknyamanan tamu terjadi karena kita semua sebagai tim. Jadi ketika tamu komplain, yang bersalah adalah kita di
hotel secara keseluruhan. Makanya tugas kita adalah mengatasi bagaimana komplain itu bisa berubah menjadi komplimen atau pujian. Kemudian gimana sih kita menunjukkan bahwa kita mendengar keluhan tamu itu? Satu, kita bisa menunjukkan dengan cara eye contact dengan tamunya. Kedua, kita memberikan signal dengan menganggukkan kepala. Itu menunjukkan bahwa kita peduli sama tamunya. Berikutnya adalah kita membuat catatan kecil tentang apa saja sih poin-poin keluhan tamu. Nah, setelah kita menunjukkan proses listening tadi, tamu akan merasa diperhatikan. Tamu akan merasa kita serius menangani tamu itu. Berikutnya, kita tambahkan bumbunya dengan menunjukkan bahwa kita merasakan apa yang tamu rasakan. Ya, caranya adalah menunjukkan secara verbal, secara body language juga. Posisi badan kita seperti apa ketika menghadapi tamu. Itu yang perlu dipertimbangkan. Ketika kita ngomongin empathize, rasakan apa yang tamu rasakan. Kita nggak bisa diam diri, tapi dalam hati kita ngomong bahwa saya paham keadaan Anda. Tamu nggak bisa menebak bahwa Anda merasakan atau tidak. Yang tamu perlukan adalah Anda sampaikan. Contohnya, jika saya berada di posisi Anda, saya akan melakukan hal yang sama. Gitu contohnya. Atau bahasa Inggrisnya, if I were you, I will do the same thing as you do right now in your position. So I do apologize about your inconvenience. Jadi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda. Nah, setelah kita sampaikan hal ini, kita udah lewati proses mendengarkan, kita udah lewati proses menunjukkan bahwa kita berempati kepada tamunya. Ketiga, kita sudah tunjukkan bahwa kita mohon maaf atas ketidaknyamanannya, maupun kita benar ataupun salah, kita tetap ucapkan. Karena tujuan kita adalah meredam amarah tamu terlebih dahulu. Setelah kita dapat meredam, baru kita berikan tindak lanjut atau follow up, ataupun solusi yang bisa kita tawarkan ke tamunya. Contohnya adalah, misalnya, alright Mr. Jordan, kita awali dengan mereconfirm lagi apa yang kita telah catat, apa yang kita telah dengarkan dari keluhan tamunya. Alright Mr. Jordan, I do understand about your situation, about your air conditioning is not work properly, gitu misalnya, karena AC-nya bocor atau AC-nya noise, gitu misalnya. So the best thing that I can do right now is sending our engineering team to check about your room and fix the air conditioning problem. If you don't mind, may I know what time I can send the engineering to your room? Kita tanyakan bahwa itu loh cara yang terbaik yang kita bisa lakukan. Tentunya di level saya sebagai seorang staff contohnya. Ketika tamunya fine atau gak masalah dengan solusi itu, tamu akan mempersilahkan dengan memberikan konfirmasi jam berapa mau diselesaikan. Nah, sesederhana itu. Ketika kita sudah mengirimkan engineering sudah mereport ke kita bahwa tugasnya sudah selesai. Yang dilakukan berikutnya adalah kita sebagai penerima komplain melakukan courtesy call kepada tamunya. Kalau kita sudah selesai di shift tersebut, kita bisa handover ke teman di shift berikutnya untuk courtesy ke tamunya. Courtesy itu artinya memastikan kembali bahwa tamunya sudah tidak masalah lagi dengan komplain yang disampaikan. Contohnya tadi komplainnya karena AC-nya bocor sehingga dia nggak nyaman. Ketika kita kirimkan engineering sudah report ke kita bahwa sudah selesai, udah beres, ya kan, AC-nya udah nggak masalah lagi, sudah beroperasi seperti seharusnya. Kita menghubungi tamu kembali dan menanyakan bagaimana kamarmu saat ini, bagaimana AC-nya, apakah ada yang perlu kita bantu lagi, gitu misalnya. Well, Mrs. Jordan, get information that our engineering has finished to fix the air conditioning in your room. And how about your air conditioning right now? How about your situation? Gitu misalnya. Kalau tamunya bilang, ya, that's fine, thank you. Kita sambungkan lagi, is there anything I can do for you? Bisa saja tamunya perlu tambahan mineral water atau mau request sesuatu. Kita terima saja, kita tampung. Karena mumpung kita nelpon, ya kan, mumpung kita courtesy, sekalian aja. Hitung-hitung memberikan pelayanan lebih ke tamunya. Targetnya apa? Guest satisfaction. Jadi kita memberikan apa yang bisa kita berikan, bahkan melebihi apa yang tamu harapkan. Salah satunya kita aktif menawarkan bantuan. Berikutnya yang menjadi catatan adalah berikutnya ketika terjadi komplain, ketika solusinya itu tidak berada di wewenang kalian harus koordinasi dengan seorang supervisor atau seorang manajer. Kalian sampaikan ke tamunya untuk menunggu sejenak sambil Anda menghubungi supervisor sama manajer. Nah, ketika Anda menghubungi manajer atau supervisor,
pastikan Anda menceritakan kronologinya, gimana masalah tamu tersebut. Sehingga sebelum menemui tamu, manajer sama supervisor sudah mempersiapkan solusi apa saja yang bisa ditawarkan. Ketika manajer atau supervisor datang, sampaikan ke tamunya, perkenalkan, ini loh manajer kami, namanya siapa. Kemudian perkenalkan juga tamunya kepada manajer. Sehingga akan terbangun kesan bahwa kita saling memperhatikan. Nah, selanjutnya berikan manajer sama supervisor menyelesaikan masalah. Itu contohnya. Dan terakhir, tetap ketika apapun hasil solusinya, kita sebagai seorang staff di front office akan bertugas menghubungi kembali tamunya, courtesy call istilahnya. Maksudnya sampai akhirnya tamunya benar-benar nyaman di kamar tersebut, tidak ada komplain lagi ataupun potensi komplain yang muncul berikutnya. Nah, sekarang kira-kira contohnya seperti apa sih penerapannya? Jadi ketika kita dengarkan tamunya, contoh ada komplain masuk, kita tetap ada eye contact, kemudian ada kepala, certainly ma'am, certainly sir, kata-kata seperti itu kita gunakan sebagai memperkuat bahwa kita mendengarkan tamunya. So of course I do understand about your situation. If I were you, if I in your position right now, I will do the same thing as well. That's why I am as the front office staff also I do apologize for your condition right now. So for this condition, the situation, the best thing that I can do is sending our housekeeping staff to fix your problem in your room gitu misalnya. Kalau memang nggak bisa, the best thing that I do right now, I would like to contact our supervisor or the manager to meet you right away with to get the alternatives so you can enjoy your stay with us. Please wait a moment, I will call the supervisor for you. Please wait a moment, I will call the manager for you. Sesederhana itu, simpelnya. Kemudian follow up-nya seperti tadi, courtesy call. Data komplain ini akan masuk di logbook. Logbook adalah catatan kegiatan sehari-hari yang dilakukan selama shift dan antar shift akan terlihat di sana, serta akan masuk ke catatan rekapan komplain. Komplain apa saja yang terjadi, bagaimana follow up-nya, statusnya seperti apa, selesai, terselesaikan atau masih follow up, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu saja dulu video bagaimana menangani keluhan tamu. Semoga berkenan. Jika ada pertanyaan, silakan langsung masukkan di komen. Tentang jenis-jenis komplain kita akan bahas di video berikutnya, termasuk dengan solusinya seperti apa sih. Karena kita tahu dong, ya kan, komplain ini baru yang sistem verbal yang kita berikan gratisan. Contohnya belum terlalu banyak. Nanti kita akan bahas lagi di video berikutnya. Semoga berkenan dan tetap sehat selalu dan berbahagia ya. Terima kasih telah menonton Sugatu TV. Susah gampang, tetap usaha. Sugatu TV berawal dari mimpi, terus mesti mulai dari